Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dan keluarga dalam keadaan sehat, sehingga walaupun di masa pandemi seperti saat ini, kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Tetap semangat untuk belajar, untuk menggapai apa yang kalian inginkan. Oke, di materi metode penelitian hari ini adalah kita membahas apa sih pendekatan deduktif dan apa pendekatan induktif. Nah, dalam metode penelitian ilmiah, ada beberapa cara-cara di mana ketika kita melakukan penelitian, metode penelitian, kita itu adalah mencari tahu segala sesuatu dari dasar sampai kita menemukan jawaban dari pertanyaan apa. Jadi, dengan metode penelitian itu, kita mencari tahu segala sesuatu yang paling dasar, sehingga kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan kita tadi. Ketika kita meneliti kan kita membuat pertanyaan. Nah, di situ apapun yang kita tanyakan itu adalah jawabannya ya ada di penelitian tadi melalui cara-cara tertentu. Nah, sebelum kita mendapatkan segala sesuatu yang istilahnya akan kita teliti, kita harus bisa dulu berpikir. Hal mendasar apa yang membuat kita itu penasaran. Jadi kalau kita kebingungan untuk bisa menemukan ide-ide penelitian, kita harus tahu dulu hal apa yang bisa membuat kita penasaran itu seperti apa. Jadi kata kuncinya adalah rasa penasaran. Nah, setelah kita bisa menemukan kata kuncinya, kita itu penasaran tentang hal apa, maka kita harus mencari literatur review. Nah, apakah penasaran kita itu sebenarnya sudah pernah dicari tahu oleh seseorang sebelumnya, ataupun juga kita ada orang yang pernah meneliti dari rasa penasaran yang sama seperti yang kita rasakan. Nah, caranya dengan seperti apa? Dengan mencari yang lebih mudah sekarang ini adalah dengan Google. Nah, dari Google kita bisa lihat kata kunci dari rasa penasaran kita tadi. Nah, dari situ kita bisa menemukan variabelnya seperti apa. Seperti contohnya misalnya pada waktu itu ketika kita misalnya penasaran tentang adanya Candi Pal Gading misalnya. Nah, dari situ kita cari di internet, di Google, dengan kata kunci Candi Pal Gading. Nah, dari situ kita bisa lihat siapa saja sih yang pernah meneliti tentang Candi Pal Gading. Nah, sedangkan yang kita ingin cari tahu itu tentang apanya, itu bisa kita lihat dari literatur review. Dari sini kita bisa melihat, bisa mencari variabelnya. Sudah paham belum? Jadi misalnya saya penasaran dengan Candi Pal Gading. Nah, supaya saya lebih mudah untuk mendapatkan siapa saja yang pernah meneliti, maka saya cari di internet literaturnya. Oh, ternyata dulu pernah ada yang meneliti tentang Candi Pal Gading. Contohnya misalnya apakah candi itu termasuk candi Hindu atau candi Buddha, ataukah bagaimana sih lokasinya itu di mana, keberadaannya, karena itu di tengah-tengah permukiman penduduk. Apa sih kaitannya dengan candi-candi yang pernah ada di Jawa Tengah sebelumnya? Itu harus kita cari di situ. Jadi itu akan mempermudah kita dalam menemukan variabel penelitian. Nah, kemudian pendekatan deduktif itu adalah mencari tahu apakah pertanyaan itu pernah ditanyakan sebelumnya. Jadi apakah ada orang yang pernah mencari tahu sebelumnya dengan pertanyaan yang sama? Itu adalah pendekatan deduktif. Nah, langkah-langkah dari pendekatan deduktif seperti saya tadi katakan, bahwa kita harus lebih dahulu mencari literatur review. Jadi untuk bisa melihat referensi baru.
Sedangkan pendekatan induktif itu adalah pendekatan dengan cara kita mencari tahu langsung ke lapangan, mengamati langsung ke lapangan, kemudian mencari atau mewawancarai seseorang untuk bisa mendapatkan data-data penelitian. Sampai sini sudah paham? Nah, pengertian dari metode ilmiah sendiri, metode ilmiah itu adalah cara sistematis yang banyak sekali digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh suatu penelitian. Nah, metode ini adalah pendekatan sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan dengan cara melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala. Kemudian kita mengidentifikasi, memformulasikan masalah berdasarkan observasi tadi, kemudian menyusun hipotesis hingga bisa menguji hasil hipotesis tadi untuk bisa menarik kesimpulan. Jadi metode itu adalah rangkaian cara sistematis untuk bisa menemukan masalah dari suatu gejala atau fenomena hasil observasi kita, kemudian bisa diidentifikasi, dicari hipotesisnya, baru diuji dan bisa didapatkan kesimpulannya. Nah, dari metode ilmiah ini juga kita bisa menyelidiki fenomena untuk mendapatkan pengetahuan baru. Kita bisa mengidentifikasi untuk bisa mendapatkan pengetahuan baru, memperbaiki atau menggabungkan dari suatu penyelidikan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yaitu dengan cara tadi, menjawab pertanyaan atau juga melakukan observasi dan eksperimen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau ada, kita nanti bisa tanya jawab via WA ataupun juga via e-learning. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.